UNESCO itu sudah menetapkan dari tahun 2022 orang yang mengalami kecanduan gadget itu mengalami gangguan jiwa. Anak-anak tidak bermain permainan tradisional bukan karena mereka tidak tertarik dengan permainan tradisional, tapi karena mereka belum kenal dengan permainan tradisional itu sendiri. Anak-anak itu punya kerangka berpikir tentang bermain apapun yang ada di sekitarnya. Versinya sendiri-sendiri. Sudah keliling berapa provinsi, Mas? Jawa semuanya sudah. Jawa sudah semua. Nusa Tenggara sudah, Bali sudah, terus kemudian di Sumatera sudah. Ini pakai sepeda motor. Satu. Permainan Surakarta Games itu lebih dikenal di Prancis dan Eropa daripada di Indonesia. Kita beruntung banget ketemu dengan sebuah negara yang tidak mengakui. Betul. Yang tidak mengakui. Salah satu mimpinya adalah mempunyai 1000 kampung di Indonesia yang mengaktifasi tentang permainan tradisional dan segala turunannya itu nanti akan muncul tentang pendidikan karakter, terus kemudian budaya tutur dari dewasa ke bawah kayak gitu, sehingga tidak ada yang hilang. Tutur yang turun dari orang tua ke anak itu tidak hilang. Ketika ada salah satu budaya permainan tradisional dari Indonesia yang disahkan oleh UNESCO, ada peran saya di situ. Kreatif dan eksistensi, itu tema yang akan kita usung di podcast Kata Mereka episode kali ini. Dan salam kenal semuanya. Kalau yang belum kenal saya, mungkin pasti akan bertanya, siapa yang ganteng ya? Salam kenal teman Kata Mereka, saya Agung Laksono. Kita hadir di podcast episode kali ini dengan teman saya yang luar biasa, sahabat saya. Emang sih kita belum kerja bareng, tapi memang beberapa kali kita bertemu dalam kesempatan-kesempatan berbeda sesuai dengan tema yang kita usung hari ini. Episode kali ini adalah kreatif dan eksistensi. Ada kaitannya erat dengan gayanya anak-anak zaman sekarang yang lebih dekat dengan gadget. Mereka lebih senang dengan teknologi-teknologi terbarukan, begitu bahasanya. Tapi di tengah-tengah hingar-bingar bagaimana gemerlapnya penawaran-penawaran game dari gadget, kemudian bagaimana sistem sangat dipermudah, masih ada satu sosok yang menaungi komunitas, yang menjadi banyak komunitas-komunitas kecil, tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di seluruh Indonesia. Ada Cak Mus di sini. Salaman dulu kita. Iya, lama tidak berjumpa ini. Lama sekali. Hampir 3,5 abad kayak. Penjajahan. Betul. Nama lengkap beliau adalah Mustafa Sam. Betul. Beliau adalah founder dari Kampung Dolanan. Kalau kita search di Google itu Kampung Dolanan, keluarnya Kampung Dolanan Surabaya. Kemudian sekarang terbarukan teknologi menggunakan AI gitu ya. Itu nama Mustafa Sam. Saya sampai terkagum-kagum. Itu kalau tidak buah dari ketekunan memperkenalkan apa yang namanya permainan tradisional, itu nggak akan mungkin sampai di titik. Pertanyaan pertama saya setelah sekian lama kita tidak bertemu, Cak Mus. Berarti sudah berapa tahun ini? Kampung Dolanan sendiri itu didirikan dari tahun 2016. Jadi tanggal 13 Desember 2016. Habis ini ulang tahun dong? Iya, selamat ulang tahun. Belum dong. Belum ya. Desember. Berarti iya, Desember. Berarti berapa tahun sudah tuh? Sampai tahun ini? 9. Luar biasa. Insya Allah 9 tahun. Apa rasanya 9 tahun menggawangi sebuah aktivitas yang kemudian kembali memperkenalkan. Jadi kan gini, Kampung Dolanan ini, teman Kata Mereka, kalau dari kacamata saya itu mengingatkan kembali kepada kita bagaimana dolanan kita masa kecil, tapi untuk generasi zaman sekarang itu memperkenalkan. Betul ya, Mas ya? Betul. Nah, bagaimana tantangannya? Karena seperti saya prolog tadi, ini eranya sudah era teknologi yang luar biasa, yang kita belum menguasai. Sudah ada yang terbarukan, belum juga serap dengan baik, muncul lagi teknologi baru. Begitu. Bagaimana secara eksistensi dan kemudian bagaimana Cak Mus terus struggling untuk ini loh, mainan-mainan zaman dulu itu ternyata lebih asik. Seperti apa? Iya, jadi Kampung Dolanan bergerak bertahan hingga
9 tahun ini itu karena 3 isu yang diangkat. Yang pertama, kita menyampaikan pesan dari PBB tentang hak anak untuk bermain. Jadi yang namanya anak-anak itu pasti melekat sekali dengan sebuah permainan. Ya, itu dulu. Terus kemudian yang kedua, isu yang kita angkat adalah tentang budaya, khususnya permainan tradisional. Dan yang ketiga itu kita atasi tentang kecanduan gadget, di mana UNESCO itu sudah menetapkan dari tahun 2022 orang yang mengalami kecanduan gadget itu mengalami gangguan jiwa. Makanya di beberapa kasus kayak di Jawa Barat ada sekitar 14 anak itu masuk ke rumah sakit jiwa, bukan ke rumah sakit ya, tapi rumah sakit jiwa dengan penanganan agar kecanduan gadgetnya itu hilang. Nah, dari ketiga isu ini yang kita angkat, kenapa kami bisa bertahan sampai 9 tahun itu karena aktivitas ini sangat dekat dengan anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Bahkan di orang-orang yang sedang mengandung itu juga kita treatment tentang penanganannya supaya orang tua dan anak tidak mengalami kecanduan gadget di saat ibu itu mengandung anak tersebut. Nah, apa yang membuat kita bertahan? Satu, ini selalu kami sampaikan tentang sebuah statement bahwa anak-anak tidak bermain permainan tradisional bukan karena mereka tidak tertarik dengan permainan tradisional, tapi karena mereka belum kenal dengan permainan tradisional itu sendiri. Kenal maka tak sayang. Ya, walaupun sudah kenal belum tentu disayang. Oh iya. Curhat itu berusaha. Lanjut. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui bagaimana mereka bisa bermain ketika kita tidak mengenalkan permainan tradisional itu kepada mereka. Akhirnya kami membuat sebuah kesimpulan ketika ada satu anak yang tidak tahu tentang permainan tradisional, itu adalah salahnya kami. Sehingga kami punya kewajiban untuk mengenalkan permainan tradisional kepada mereka. Nah, di beberapa case waktu kami di Bali itu datang ke tempat pengungsian Gunung Agung, saya mengeluarkan mainan satu persatu gitu ya, taruh belakang. Ketika saya noleh mainan, yang saya taruh di belakang itu hilang, Mas. Jadi hilang itu nggak ada di belakang saya karena dibawa main sama anak-anak. Artinya ketika kita menyimpulkan bahwa anak-anak tidak tertarik dengan permainan itu, permainan tradisional ya, khususnya yang kita bahas sekarang, itu sebuah kesimpulan yang salah. Anak-anak itu sangat tertarik dengan dunia bermain. Apapun itu bentuknya. Apapun bentuk mainannya ya. Ambil contoh saat anak bayi dikasih HP ya, inilah. Ada HP ya. HP ini promosinya adalah tidak perlu beli paketan, tidak perlu ngecas karena setiap hari bisa dipakai gitu kan. Ya. Anti air. Anti banting. Dibanting nggak pecah itu. Iya. Nah, kemudian si bayi ini dikasih HP. Saat anak ini dikasih HP, kalau misalkan diarahkan gitu ya, mereka akan mengoperasikan HP ini dengan cara menggerakkan jempolnya atau jarinya karena touchscreen tadi itu. Tapi ketika bayi ini melemparkan mainan ini terus kemudian dia tertawa, itu adalah mainan versinya dia yang sangat menyenangkan. Jadi apapun yang ada di sekitar itu pasti akan menjadi sebuah permainan. Khususnya tentang permainan tradisional ini itu gasing gitu ya. Waktu saya bawa di Bali main sama anak asing, Mas, dari Amerika sama Australia, itu mereka langsung memainkan ini, ditaruh di perutnya Mas Agung, terus kemudian dibikin gulungan sampai ke atas dan ke bawah. Jadi apakah ini mainnya salah? Ya, tidak. Anak-anak itu punya kerangka berpikir tentang bermain apapun yang ada di sekitarnya. Versinya sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya ketika kita punya benda apapun gitu ya, tripod ini kita kasih ke anak-anak, mereka akan bermain dengan tripod itu. Meja ini kita kasihkan ke anak-anak, mereka akan bermain dengan apa yang dilihat dan apa yang dipegang oleh mereka. Jadi itulah yang membuat kami bertahan karena sangat mudah sekali bermain sama mereka sebetulnya gitu ya. Karena setiap apa yang kita bawa, bahkan tangan kita aja nih kayak gini, itu sudah langsung bisa jadi mainan sama anak-anak. Baik, Kamus. Di atas meja ini ada beberapa contoh ya, contoh mainan, beberapa mainan tradisional, begitu ya. Sementara Cak Mas tadi bilang sebetulnya tangan kita pun juga bisa dipakai untuk bermain sebetulnya. Nah, kalau kita bicara ada pergeseran, gitu ya, apa yang membuat kemudian kalau saya berhenti sekarang, kan pasti ada capeknya, Pak. Ya, pasti ada capeknya. Untuk informasi teman kata mereka ya, Cak Mus ini sudah keliling berapa provinsi, Cak Mus? Jawa semuanya sudah. Jawa sudah semua. Nusa Tenggara sudah, Bali sudah, terus kemudian di Sumatera sudah. Ini
pakai sepeda motor. Satu. Kenapa pakai sepeda motor? Karena Cak Mus ini tidak melibatkan siapa-siapa, begitu. Iya Cak Mus ya. Dalam arti begini, sukanya memang sendiri begitu ya Mas ya. Waktu itu pengen survive ya. Uh-huh. Survive itu pengen menyebarkan tentang inspirasi bahwa ketika kita meninggalkan budaya kita, maka akan diakui oleh negara lain itu adalah sesuatu yang lumrah. Betul. Maka perlu pengorbanan dari diri saya sendiri untuk melestarikan tentang budaya khususnya permainan tradisional, akhirnya mengendalikannya secara mandiri. Dan kayak gitu. dan support finansialnya pun sendiri. Itu juga jadi isu yang sangat menarik. Nah, pasti ada titik lelahnya. Aku capek gitu. Apa yang kemudian? Tapi tidak bisa kalau saya berhenti. Gitu. Apa Cak? Kalau tadi ditanya ada kesannya, alhamdulillah di aktivitas ini ya Mas ya. Itu saya merasakan nggak ada capeknya. Jadi harus melakukan sesuatu karena ada banyak yang perlu dipikirkan gitu ya. Yang pertama misalkan kita membahas tentang budaya. Ada salah satu budaya, khususnya permainan tradisional, konteksnya kita yang bahas adalah permainan tradisional gitu ya. Tentang namanya permainannya itu adalah Surakarta Games. Jadi kalau misalkan Mas Agung dan teman kata mereka gitu ya, nyari Surakarta Games, itu akan muncul reaction dari orang-orang Eropa. Justru dari orang-orang Eropa, orang Prancis, dan lain sebagainya, pokoknya di dataran Eropa benua biru gitu kan. Kenapa mereka? Karena permainan Surakarta Games itu lebih dikenal di Prancis dan Eropa daripada di Indonesia. Kenapa? Dan ini itu sudah dibukukan di Prancis tahun 1976. Sebagai permainan mereka. Sebagai permainan asli Indonesia. Kita beruntung banget ketemu dengan sebuah negara yang tidak mengakui. Betul. Yang tidak mengakui. Okay. Akhirnya dari situ saya kemudian berpikir, misalnya gitu. Misalnya Prancis mengubah nama permainan Surakarta Games itu menjadi Bonjour Games misalkan gitu ya. Maka satu budaya kita hilang. Satu budaya kita hilang. Salah satu cara untuk supaya budaya kita tidak hilang dan lenyap di dataran Indonesia itu adalah kita yang mengenalkan permainan tradisional itu, kita yang mengedukasikan, kita yang memanfaatkan, dan kita yang mengembangkan, kita yang membuat ekosistem agar Indonesia ini menjadi negara yang benar-benar peduli pada budayanya. Betul. Waktu itu kami sempat rapat sama Prof. Clyde. Ini beliau dari profesor dari RIT, Rochester Institute of Technology. Beliau mengapresiasi kita gitu ya. Terus kemudian mereka bercerita sedikit tentang pengalamannya pribadi Prof. Clyde. Ibunya asalnya dari Irlandia gitu. Ketika beliau ini ke Irlandia dan ibunya menceritakan tentang kondisi Irlandia, itu sudah tidak ada lagi budaya Irlandia sampai bahasa Irlandia. Jadi tidak ada yang namanya Irlandia yang murni dan asli dari situ. Itu tidak ada. Kenapa? Ya karena tidak ada orang yang peduli pada budayanya dan negaranya dari Irlandia tersebut. Tergerus oleh zaman. Betul. Tergerus oleh pergeseran. Betul. Ya. Nah, termasuk permainan tradisional ini, karena ini juga menjadi satu bagian dari identitas kebudayaan, begitu. Betul. Kalau tidak ada yang peduli, pasti lama-lama akan hilang. Contoh. Kita ambil set inilah. Ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih, teman kata mereka ini apa? Ini kita pakai mainan boy-boyan. Boy-boyan. Jadi kalau dulu pakai kreweng gitu ya, terus yang sekarang itu pakai sendal dibikin menara gitu ya. Ini kita pakainya dari media bambu yang kemudian kita susun menjadi 5 seperti ini, Mas. Nah, terus kemudian ada yang dilempar di sini jatuh, kemudian yang lain lari mengejar kayak gitu. Ini satu contoh kecil gitu ya, teman kata mereka ya. Termasuk ini juga. Pasti banyak yang dari kita kemudian melihat benda ini terus berpikir kapan ya aku terakhir melihat benda ini. Ada sih sekarang yang jual di warung-warung itu yang serba 2.000 itu ada, tapi banyak yang ngerti sebetulnya cara mainnya. Kalau nggak dikasih tahu bisa-bisa dimakan ini isinya. Ini kan kalau ditiup kan jadi kayak balon gitu ya. Iya. Termasuk di sini ada ketapel, ada yoyo dan lain sebagainya. Di sini nggak mungkin bawa yang besar, karena yang besar tuh ada. Yang besar tuh ada
Egrang, ya. betul. Kemudian egrang itu juga jadi favorit juga ya, orang Betul. asing senang banget main Betul, egrang. betul. Ya. Nah, kreatif membawa kampung dolanan bisa eksis sampai hari ini. Tapi tidak lepas dari perjuangan seorang Mustafa Sam dan juga relawan-relawan lain. Betul. Karena kita dengar bukan hanya kampung dolanan sebetulnya, kampung dolanan ini merangkul kampung-kampung yang lain, gitu ya, punya eksistensi sendiri. Kenapa? Kemudian Cak Mus berpikir, aku harus bersama mereka nih, begitu. Apakah ini juga menjadi bagian dari target? Karena pasti seorang founder itu pasti punya reachment goal gitu. Saya harus sampai di titik ini nih. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena berkaitan dengan sebuah mimpi dan cita-cita yang salah satunya menjadi impian kami dan saya secara pribadi. Salah satu mimpinya adalah mempunyai 1000 kampung di Indonesia yang mengaktifasi tentang permainan tradisional dan segala turunannya itu nanti akan muncul tentang pendidikan karakter, terus kemudian budaya tutur dari dewasa ke bawah kayak gitu, sehingga tidak ada yang hilang. Tutur yang turun dari orang tua ke anak itu tidak hilang. Permainan tradisional itu menjadi berkurang literaturnya, kenapa? Karena tidak ada tutur lagi dari orang dewasa ke yang anak-anak, ke remaja tidak ada, ke yang anak-anak tidak ada, sehingga itu akan semakin berkurang. Munculnya ide untuk mendampingi kampung-kampung yang ada di Surabaya maupun yang di luar, itu adalah pengennya mengaktifasi tentang permainan tradisional agar tidak hilang dan lenyap. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kita mempunyai kampung atau tempat wisata Mas di Sidoarjo, lokasinya di Keraton Jenggolomanik, di areanya Bypass Krian. Itu sebagai salah satu strategi kita untuk menjadikan bahwa permainan tradisional itu bisa loh menjadi salah satu wisata edukasi yang tepat guna untuk anak-anak agar tidak dianggap jadul gitu ya. Jadi ketika dijadikan sebagai wisata itu menjadi sesuatu yang menarik. Terus kemudian salah satu mimpi yang lain adalah kita ingin menjaga tentang kebudayaan kita agar tidak tergerus oleh zaman maupun masa orang ya. Karena di sejak bulan Mei kemarin 2025 itu kita membentuk Kampung Dolanan Sulawesi yang base-nya kita pilih adalah di Kepulauan Sangihe. Sangihe ini perbatasan langsung dengan Filipina. Betul. Dan nenek moyang di sana itu di Sangihe sendiri itu kebanyakan memang asalnya dari Filipina. Kalau misalkan kita tidak menjaga budaya khususnya tentang Indonesia, maka 10, 50, 100 tahun ke depan akan ada yang hilang dan tidak jelas keberadaannya apakah ini milik Indonesia atau milik Filipina atau milik negara yang lain. Dan salah satu mimpi besarnya lagi yang lain adalah saya ingat betul tentang batik gitu ya. Batik ini dicapkan sebagai warisan budaya milik Indonesia gitu kan. Akhirnya saya tergelitik ketika ada salah satu budaya permainan tradisional dari Indonesia yang disahkan oleh UNESCO, ada peran saya di situ. Itu menjadi salah satu target. Betul ya. Menuju ke sana pasti tantangannya berat. Apalagi di tahun-tahun 2-3 tahun belakangan ini. Betul. Saya yakin Cak Mus yang karena turun sendiri di lapangan gitu ya, di lokasi, bagaimana kemudian bertemu dengan orang-orang yang skeptis. Masa bisa Mas? Masa ada yang respon Mas? Masa begini? Apa tantangan yang paling sulit menurut Cak Mus untuk kemudian ini harus saya bawa nih? Ya, apa ya? Pertanyaan ini memang sering muncul ya di saya gitu kan. Tantangan apa yang paling berat atau tantangan apa yang sering dihadapi beberapa kali di awal itu Mas Agung ya. Kita pernah diusir itu 30 sampai 50 kali. Di Surabaya, Pekalongan, kemudian di mana? Lumajang gitu ya. Terus operasi gitu ya. Salah satu ini begitu ya. Ya, tapi saya merasa itu bukan tantangan. Jadi seni aja. Seni gimana caranya bahwa bermain itu menyenangkan gitu aja. Karena waktu di Surabaya itu kita diusir di salah satu Car Free Day gitu. Itu yang berhadapan dengan yang bertugas di lapangan, bukan saya malah. Tapi orang-orang yang merasakan manfaat dari kehadiran Kampung Dolanan di Car Free Day itu berada di garda terdepan untuk kemudian membentengi.
Ya, Mereka jangan, itu Pak, kita mainan gitu. Iya. Ya. Oh iya. mereka bukan relawan gitu kan. Iya, iya, Terus iya. mereka bukan tim kampung dolanan. Nah, Mereka adalah orang tua yang kehadiran kami di sana itu selalu ditunggu di setiap pekannya. betul, betul. Sampai anak-anak itu juga mengajukan protes dan kritikan keras. Loh Pak, ini kenapa nggak boleh? Saya itu pengen main di sini. Oke. Ini tuh saya senang berada di sini. Oke. Sepanjang jalan ini tidak ada permainan seperti ini atau Wah. tidak ada aktivitas yang menghibur seperti ini. Baik, baik. Jadi itu saya anggap sebagai sebuah seni gitu. Terus kemudian ketika bermain di kebun binatang Surabaya, anak-anak itu sedang asik main tarik tambang gitu, tarik, tiba-tiba ada nenek-nenek di belakang ngambil anak ini, terus kemudian nggak boleh main ini, nanti kamu luka, jatuh dan seterusnya. Jadi kalau ditanya tantangan, justru tantangan kami entah ya itu terlihat kecil atau remeh gitu, malah kami anggap itu orang-orang dewasa dan lansia, nenek-nenek ini menjadi kakek nenek gitu ya, itu menjadi tantangannya kami untuk mengedukasi anak-anak bermain. Oke, paham. Sampai di situ berarti seninya bukan hanya memperkenalkan kembali Betul. kepada anak zaman sekarang, tapi juga memberikan tambahan wawasan kepada orang tuanya atau mungkin Betul. kakek neneknya bahwa ini nggak bahaya, kami mendampingi dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu cara bermain dan lain sebagainya pasti tidak berubah gitu ya. Betul, betul. Ini menarik ini. Nah, kalau di awal tadi kita sudah sempat Cak Mus juga bilang bahwa mengurangi kecanduan gadget dan lain sebagainya. Tapi kita juga tidak bisa meminggirkan 100% gitu ya, bahwa ya teknologi juga tetap perlu dipelajari oleh anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk juga kampung dolanan. Kampung dolanan ini juga ada website-nya. Ada. Nah, jadi itu juga memudahkan sebetulnya, memudahkan kampung dolanan sendiri untuk lebih memperkenalkan lagi. Gitu Betul. ya. Nah, sampai hari ini dengan kreativitas, kemudian dengan apa namanya Eksistensi. Respon kawan-kawan di pemerintahan seperti apa sih, Cak Mus, kalau boleh tahu ini kan karena kan dolanan tradisional erat dengan budaya, sementara budaya juga erat dengan karakter. Karakter, Nah, betul. Seperti apa ya? Saya jawab yang Responnya pertama bagus, dulu ya. bagus, Responnya dari pemerintahan bagus Mas. Jadi kita terlibat sampai di pusat. Jadi kemarin baru aja itu di Agustus kemarin itu kita berkegiatan bersama dengan Kementerian Kebudayaan. Sebelumnya dengan Kementerian Pendidikan, terus kemudian sekarang kan sudah bisa nih ada antara Kementerian Kebudayaan sama Kementerian Pendidikan gitu kan. Tingkat pusat ada, di provinsi juga ada. Terus di tingkat kota Surabaya itu kita mengisi di Hari Anak Nasional kemarin gitu ya. Nah, ada salah satu PR yang selalu kita sampaikan untuk menjadi sebuah kebijakan yang diterapkan di masing-masing kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Apa itu? Menyiapkan fasilitas publik dengan zona-zona bermain yang isinya adalah permainan tradisional. Nah, itu yang belum terrealisasikan di beberapa wilayah kayak gitu. Tapi apresiasi luar biasa itu juga sangat membantu sebetulnya ya, karena juga memberikan kesempatan kampung dolanan lebih jauh lagi memperkenalkan apa sih yang namanya dolanan zaman dulu. Betul. Nah, apakah mengkombinasikan juga dalam arti begini, dolanan zaman dulu dengan dolanan zaman sekarang yang non gadget ya, non teknologi, sebetulnya ada beberapa kesamaan. Contoh kalau di depan kita ini zaman dulu kita sebut apa sih, Mas? Kalau sekarang kan lato-lato nih. Kalau yang sebelumnya itu banyak versinya. Ada yang nyebutnya tekotek, ada yang nyebutnya tektok, terus tiktak. Dan bahannya bukan ini kan sebetulnya. Betul. Dulu itu. Nah, ini bahannya ini kalau kena kepala juga lumayan sakit. Kalau dulu kan nggak sakit tuh. Nah kayak gini nih mengkombinasikan ini apa juga dapat masukan dari rekan-rekan yang lain atau risetnya Cak Mus sendiri atau mungkin ada rekomendasi dari teman-teman yang memang dari dinas misalnya kebudayaan dan bersama bahwa ini loh Cak Mus ada ini dari pihak swasta mana yang pernah didampingi oleh Cak Mus begitu seperti apa? Kebetulan kami sangat open dari segi apa misalkan terjadi kolaborasi antara yang didefinisikan sebagai tradisional dengan keadaan di era yang sekarang. Contoh real yang sudah kita lakukan bersama dengan dosen dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Mas Agung. Itu kita pakai block design test yang mengaitkan sebuah permainan dengan outputnya itu berupa psikologi sama kesehatan anak. Beliau pernah membuatkan ini di Jepang
Terus kemudian untuk lansia yang sekarang di Indonesia bersama dengan Kampung Dolanan untuk anak-anak. Tingkat kecerdasan juga bisa diukur di situ, terus kemudian tingkat psikologi anak gitu juga bisa diukur di situ, tingkat kesehatan anak juga bisa diukur di situ. Jadi kita sangat open banget gitu ya berkaitan dengan hal apapun yang sekiranya itu untuk anak, remaja, dewasa sama lansia. Kita terbuka untuk melakukan hal itu. Nah, berkaitan sama yang tadi dibahas di sini, lato-lato gitu ya, dulu menggunakan gedebok pisang. Gedebok pisang. Jadi apa ya bahasa anggaplah gedebok pisang, pohon pisang kayak. Ini pohonnya gitu ya diambil, terus kemudian ini dipotong kanan kirinya, potong kanan kirinya, terus kemudian dinaikkan tak gitu bunyi. Ada juga yang menggunakan kayu dibentuk bundar seperti ini, terus kemudian dinaikkan turunkan sama seperti ini. Konsepnya sama. Nah, dijadikan sebagai media plastik itu tujuannya adalah lebih murah jadinya dan awet. Lebih murah dan awet. Benar. Gitu ya. Ini menarik. Message-nya apa sih? Pesannya kalau kita bicara generasi nih. Yeah. Nah, ada sekarang generasi alpha lah. Yang lebih suka coding, lebih suka angka, mereka lebih suka menghitung dengan kekuatan jari dan ingatan dan lain sebagainya. Ini mungkin bukan hal yang familiar sekali buat mereka. Betul. Itu juga tidak bisa ditampik begitu. Betul. Nah, kehadiran perubahan seperti itu nggak bisa ditampik, apalagi oleh seorang Cak Mus begitu. Message-nya seperti apa? Setiap kali bertemu dengan teman-teman, adik-adik kita, anak kita yang mereka agak tidak, ya karena mereka tidak tahu begitu ya. Message-nya seperti apa? Yang sering disampaikan Cak Mus? Kita pengen punya anak-anak yang menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi nanti yang akan tidak kehilangan golden age-nya dengan bermain. Nanti akan ada perbedaan nih, anak-anak yang dari awal itu menjadi manusia perantara gitu ya, yang menggunakan perantara teknologi, terus kemudian tidak berkomunikasi dengan orang tuanya, tidak bersosialisasi dengan sesamanya kayak gitu. Itu akan menjadi anak yang berbeda, baik di lingkup dia di dunia nyata dengan dia di dunia maya. Jadi kalau misalnya sekarang kita cari gitu ya, ada anak-anak yang ngecemes sih apa ya ngomel terus di media maya, tapi ketika di dunia nyata dia tidak sebegitunya gitu. Terus kemudian ada juga yang dia di dunia nyata itu vokal banget, aktif, tapi di dunia maya tidak. Nah, itu yang perlu kita sampaikan bahwa kita ini sebenarnya hidup di dunia mana gitu, dunia maya atau dunia nyata, atau bisa kedua-duanya dengan penggunaan yang bijak begitu. Betul, bisa dengan penggunaan bijak. Nah, saya ambil salah satu nasihatnya dari Bill Gates. Itu yang menyampaikan pesan kepada anaknya itu dilarang menggunakan teknologi sampai di usia 14 tahun. Susah sekali tuh kayaknya. Apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia gitu kan. Terus kemudian Mark Zuckerberg itu menyampaikan sebuah surat kepada anaknya, ketika kamu bermain di taman, bermainlah dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bukan update status. Itu Mark Zuckerberg ya yang ngomong ya. Iya. Padahal dia menciptakan itu gitu. Jadi di salah satu wilayah Silicon Valley yang sekelilingnya itu memang hype banget tentang teknologi, itu sudah kembali ke pendidikan konvensional. Jadi kembali dengan menggunakan gerabah gitu ya, berinteraksi antar sesama, minim banget tentang teknologi yang dilakukan. Maka sebetulnya mereka yang sudah beraktivitas dengan teknologi itu sudah menyadari kekurangan teknologi, akhirnya kembali ke konvensional. Kita yang lagi seneng-senengnya dan hype-nya dengan teknologi itu akhirnya naik. Jadi memang ada perlu yang mengingatkan bahwa sesuatu ini yang perlu kita perjuangkan adalah mendidik manusia, anak-anak ini menjadi manusia yang utuh sejak dini. Ketika memang mereka sudah bisa bijak menggunakan teknologi, maka mulailah dengan edukasi. Atau paling tidak anak-anak atau adik-adik kita bisa mengenali dirinya sendiri. Betul. Ya, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Betul. Sudah bukan isu yang tidak umum bahwa gara-gara kecanduan gadget jadi seperti apa. Iya. Gara-gara pengaruh
lingkungan, kemudian yang kemudian mereka semua pegang handphone, terjadi bullying dan lain sebagainya. Betul. Itu hal-hal yang sebetulnya meresahkan juga untuk kita sebagai parents begitu ya, Iya, kita iya. sebagai orang tua. Nah, kampung dolanan bisa menjadi opsi kalau nih teman-teman kata mereka ini pengen berjumpa dengan Cak Mus dan teman-teman lain yang kerap menggunakan permainan-permainan tradisional, bisa ketemu di mana kalau di Surabaya? Ya, di Surabaya kita punya 5 kampung dampingan, di Simokerto RT 1, Simokerto RT 4 ya. Di Surabaya Pusat sih kalau secara administratifnya, terus kemudian ada di Darmawansa, terus kemudian ada di Tubanan, Tandes, terus di Sidoarjo tadi sudah disampaikan gitu ya. Di setiap hari Minggu kita di Car Free Day Tunjungan. Itu pasti ketemu ya? Sudah tidak diusir satpol lagi ya? Kenapa saya bisa tahu? Karena waktu itu ada di statusnya dia. Saya percaya Mas Agung ya. Iya. Saya tuh kangen untuk diusir. Iya, karena adat itu tadi, seninya dari situ. Seninya di situ. Betul. Jadi kalau nggak diusir itu kayak ada yang kurang gitu. Iya. Orang kok nggak mau tenang. Jadi kalau misalnya teman-teman kita pengen mungkin mengenal kembali, merefresh kembali kenangan masa kecil, atau mungkin membawa anak-anaknya bisa langsung ke Car Free Day Tunjungan ya setiap minggu. Betul, setiap minggu. Atau kontak aja di Instagram kami, di TikTok kami. Kalau mau menghadirkan Cak Mus dan mainannya dan dolanan tradisionalnya bisa ya. Oh bisa. DM di Instagramnya Cak Mus di kampung apa tadi? Kampoeng_dolanan. Kampoeng_dolanan. Betul. Gitu ya. Kalau websitenya www.kampoengdolanan.co.id. Ya, nanti di situ bisa langsung lihat bagaimana sih koleksi kegiatan-kegiatannya Cak Mus, dan kalau pengen ngobrol langsung dengan Cak Mus juga bisa. Paling sering ada di hari Minggu ya, pagi, karena sama anaknya juga, sama istrinya. Iya, butuh we time juga ini ceritanya begitu ya. Cak Mus, lain waktu kita akan ngobrol lagi. Siap, dengan senang hati. Waktu kita memang sengaja memang agak pendek kan biar kangen. Gitu. Oh, biar kangen. Kangen saya, kangen Cak Mus, kangen semuanya. Ini berarti saya diusir ya? Oh iya, karena waktunya udah selesai. Iya, Kamu terima kasih banyak. Sama-sama Mas Agung. Sukses buat kata mereka ya. Inspirasi yang luar biasa, teman kata mereka ya. Cak Mus yang saya kenal lebih dari 9 tahun kayaknya, Cak Mus ya. Karena waktu itu kan kita sudah pernah ya, pernah ngobrol bareng, dan ternyata sampai hari ini eksistensi beliau dengan kampung dolanannya masih sangat-sangat dijunjung dan menjunjung tinggi kreativitas. Itu menjadi sebuah perpaduan yang luar biasa, layak untuk diapresiasi dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Cak Mus, sukses ya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya, yang pasti kita akan menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh begitu ya, sosok-sosok luar biasa yang pasti akan mengguncang kita semua dengan cerita-cerita luar biasa. Kalau masih penasaran dengan Cak Mus, seperti apa pengalaman-pengalaman beliau, karena pasti banyak ceritanya waktu naik motor, bannya pecah lah, rantainya pedot lah, ekrannya jatuh lah, ditilang polisi lah. Nggak cukup tapi waktunya kalau kita bahas di podcast ini. Tapi next time, siapa tahu kita bisa berjumpa lagi dengan Cak Mus. Saya mewakili seluruhnya yang bertugas di podcast, pamit undur diri termasuk Cak Mus. Sampai jumpa, sehat selalu. Sampai jumpa. Mantap. Yang penasaran, mungkin mau cepret-cepret, yang penasaran.